Halo teman-teman semuanya, ya, teman-teman mahasiswa, mahasiswi, Pak Beni, semuanya ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Tetap sehat selalu ya, teman-teman semuanya ya. Di perkuliahan ini kita memasuki sesi yang ketiga, ya. Sesi yang keberapa? Ketiga. Oke teman-teman ya, sesi yang ketiga ya. Nah, seperti biasanya Pak Beni kasih ingat dulu ya nomor WA Pak Beni supaya teman-teman bagi yang lupa catat atau yang bagi telat ikut atau seperti apa tetap bisa menghubungi Pak Beni jika kalian butuhkan bantuan Pak Beni ya. Nomor WA Pak Beni ya teman-teman 08 21 41 03 06 57. Ulang ya. Nomor WA Pak Beni 08 21 41 03 06 57. Oke, kita masuk kuliah sesi ketiga. Oke teman-teman ya, kuliah sesi ketiga ya. Nah, di kuliah sesi ketiga ini ya seperti luar biasanya kita ditemanin oleh partner Pak Beni, Bu Frida. Ya, Bu Frida. Sebelumnya kita sapa dulu Bu Frida di ujung sebelah sana. Halo Bu Frida, apa kabar? Apa kabar Pak Beni? Ya, Pak Beni kabar baik. Di sini cuaca Pak Beni masih tetap selalu cerah. Bagaimana tempatnya Bu Frida? Cuacanya cerah? Enggak, di sini mendung, tinggal tidur. Ya, betul sekali teman-teman. Kalau cuacanya mendung, enak untuk tidur, ya. Tapi di sesi ketiga ini kita tidak boleh tertidur. Nah, gimana teman-teman semuanya, mahasiswa-mahasiswi? Cuaca tempat kalian, apakah sama tempat dengan tempat Bu Frida? Cuaca mendung yang enak tidur, tapi kalau tertidur ya, sesi ketiga ini kalian rugi loh. Ya, Pastinya karena Pak mendung Bini, semua. waduh, pastinya mendung semua. Waduh, apalagi dengar suara Pak Beni ya. Bisa lebih tertidur lagi ya Bu Frida. Iya Pak. Ya, nggak apa deh. Sambil istirahat, sambil berbaring, ya boleh ya. Sambil kalian mengamati poin-poinnya saja ya. Catat aja di selai kertas atau buku ataupun di handphone, di gadget kalian ya. Kayak poin sesi kedua kemarin. Apa tuh yang pentingnya? Poin kedua yang kemarin itu yang pentingnya adalah apa? Data keuangan harus dikonversikan menjadi informasi. Kata kuncinya informasi. Nah, setelah informasi baru dianalisa, baru take decision. Nah, level kita sebagai orang accounting, apakah berada di level data? Kalau level data, pasti digantikan sama AI, ya kan? Bahkan level informasi pun bisa digantikan sama AI. Makanya kita harus naik level terus, ya. Kita yang harus kita bisa beradaptasi dan bisa upskilling ataupun reskilling, gitu ya, teman-teman ya. Nah, di sesi ketiga ini kita lanjutkan lagi nih. Oke ya, kita masuk pelan-pelan ya teman-teman ya, supaya di sesi ketiga ini kita catat cuma poin-poinnya saja ya, karena Pak Beni harus jujur ngomong sama teman-teman, waktu Pak Beni kuliah dulu dan bahkan sekarang kuliah S3, Pak Beni nggak suka catatan itu tebal-tebal dan karena Pak Beni nggak suka menghafal. Ya, Pak Beni nggak suka juga apa namanya kalau dosen itu harus sama persis sama catatan. Aduh, nggak suka Pak Beni. Pak Beni suka poin-poinnya aja. Selebihnya Pak Beni bisa kembangin melalui logika. Itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kalian punya cara belajar yang sama dengan Pak Beni ya. Oke Bu Frit, tancap gas. Di tengah-tengah cuaca mendung, enak untuk tidur, kita tetap tancap gas Bu Frida. Silakan Bu Frida. Ya Pak. Slide kedua, pengguna informasi akuntansi. Nah, Bila ditinjau dari sudut pemakai, informasi akan sangat berguna sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Pemakai nah, ada dua, yaitu pihak eksternal sebentar, perusahaan sebentar dan Bu Frida. pihak internal perusahaan. Oh, Tadi sebagai dasar pengambilan apa Bu Frida?
Keputusan. Nah, dasar pengambilan keputusan. Jadi kalau laporan keuangan kita tidak bisa dipakai untuk mengambil keputusan, maka laporan keuangan kita hanya sebatas data. Ya, data nggak bisa ambil keputusan. Informasi yang dianalisa lah yang dipakai untuk mengambil keputusan. Jadi kalau orang bilang accounting tadi itu adalah profesi yang punah, ya salah. Kenapa salah? Karena tanpa informasi kita, keputusan apa yang mau diambil oleh manajemen perusahaan, pasti butuh data kita, pasti butuh informasi, pasti butuh analisa, baru kita bisa take decision. Tapi kalau kita berhenti di level data, ya nggak bisa lah ngambil keputusan. Itulah profesi yang akan punah tadi, bukan profesinya yang punah, kitanya yang punah. Accounting tetap dibutuhkan. Accounting tidak pernah bisa mati. Tapi orang yang berada di level data itu yang punah. Paham sekarang ya? Orang yang berada di level data lah yang punah. Tapi kalau accounting yang berada di level analisa, minimal level informasi, nggak bisa punah. Nah, itu yang kita harus bisa bedakan di sini ya teman-teman. Ada kata kunci tuh pengambilan keputusan tuh ya. Oke, tadi Bu Frida lanjutkan lagi di baris berikutnya. Ya, pemakai ada dua, yaitu pihak internal dan eksternal. Pihak internal itu siapa sih? Yaitu pihak yang berhubungan langsung dengan operasi perusahaan sehari-hari. Misalnya pemimpin perusahaan atau manajer. Gini Oke, dulu apa lanjut, Pak? sabar. Jadi ternyata laporan keuangan tadi itu yang telah diolah menjadi informasi, yang telah dianalisa, itu dipakai oleh siapa? Oleh semua orang. Jadi jangan pernah mengatakan profesi accounting itu punah. Kalau nggak ada accounting, terus gimana dong radarnya perusahaan? Terus bagaimana dong kita tahu kesehatan perusahaan dari mana? Jadi salah besar jika ada orang mengatakan profesi accounting itu punah, digantikan sama AI. Betul. Yang bagian level mana? Level data. Ya kan? Nah, jadi, pertanyaan berikutnya gini, kan yang pakai internal perusahaan ya. Salah satu ada internal perusahaan, yang kedua eksternal. Nanti Bu Frida lanjut ya. Nah, internal perusahaan tadi, apakah semua orang manajer misalnya atau direktur yang ada dalam perusahaan tersebut memahami bagaimana cara kita menganalisa laporan keuangan? Apakah semua orang dalam perusahaan tadi sekolahnya semua sama-sama sekolah accounting? Tentu tidak kan? Nah, jadi jadi data tadi kita olah menjadi informasi, ya kan? Lalu kita analisa sesuai dengan kebutuhan daripada setiap PIC internal. Kalau manajer HRD, ya kita kelolakan lah, kita analisakan dia punya informasi tadi, sehingga manajer HRD bisa gunakan untuk dia mengambil keputusan. Nah, kalau orang operasional, ya kita analisakan informasi tadi sesuai dengan perspektif operasional. Nah, kalau orang sales, kita kelolakan lagi analisa tadi laporan keuangan tadi yang sudah menjadi informasi, kita analisakan ya, sehingga bisa dari perspektifnya sales. Waduh Pak Beni, waduh Pak Beni, ribet, kelolakan semua. Kalau nggak mau ribet, ya nggak usah kerja. Kalau nggak mau pusing, ya nggak usah kerja. Kalau nggak kerja nggak makan Pak Beni. Nah itu tahu kalau nggak kerja nggak makan. Tapi nggak mau ribet. Nah sering di situ accounting menjadi sebuah barrier. Jadi seorang accountant itu ya, seorang profesional accountant tadi, sudahlah berada di level data, tidak mau bantu kelolakan informasi tadi, dianalisakan, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing manajer. Sehingga dia memaksa manajer tadi itu, pokoknya saya mau sediakan ini aja. Kamu sendiri deh yang analisa sendiri.
Itu kan bukan urusan saya, bukan tanggung jawab saya. Kamu dasar nggak bisa kamu baca laporan keuangan. Kamu nggak sekolah kemarin ya? Ya memang dia nggak sekolah akuntansi. Kok ditanya? Nah, kamu gara-gara kamu ribet, enak manajer yang dulu bisa olah sendiri. Nah, kalau nggak mau ribet, ingat pasal Pak Beni. Nggak mau ribet, nggak usah kerja. Nggak usah kerja, nggak usah makan. Nah, cara berpikir ini yang Pak Beni mau dobrak gitu loh teman-teman. Bukan cara menjurnal entry. Penjualan tunai. Jurnalnya apa? Kas di debit. Penjualan di kredit. Ya, itu kasih AI aja. Pak Beni serius bisa AI? Bisa. Nah, yang kerjaan tadi kalian tuh yang mana tanggung jawab kalian tadi? Yang ribet tadi menyajikan perspektifnya operasional, menyajikan perspektifnya XR, menyajikan perspektifnya sales, menyajikan perspektifnya siapa lagi yang dibutuhkan? IT. Semua bagian itu kita sajikan sesuai perspektifnya mereka tadi itu supaya mereka bisa take decision dan bisa menolong berkontribusi ke perusahaan supaya profit before tax kita bisa keangkat. Jadi kalau kita paksakan orang, dia orang produksi, contoh ya, dia tanya sama kita, contoh, gross profitnya minus, ya kan, istilah kerennya GP, gross profitnya minus, ya memang minus, kita jawab seperti itu. Kan kamu nggak tahu sih accounting seperti apa, karena dia nggak tahu kan dia bertanya. Sudah untung dia mau bertanya sama kita. Kalau dia nggak mau tanya sama kita gimana? Dia tanya sama orang lain. Terus dia mendapatkan informasi yang salah. Terus ambil decision yang salah. Ya itu kan salah-salah dia sendiri. Siapa suruh dia nggak ngerti? Siapa suruh dia nggak belajar accounting? Kalau dia belajar accounting, ya kan, pastinya kalian tidak akan diterima di perusahaan tersebut. Karena dia tidak belajar accounting, dia belajar produksi, maka ada posisi kalian di situ. Cara berpikir itu harus clear, teman-teman. Itulah poinnya. Nah, dia bagian pembelian. Saya lagi harus olahkan Pak Beni. Yang harus, apa namanya, informasi dianalisakan terus jadi sebuah laporan yang untuk mereka bisa ambil keputusan. Iya, itu gunanya kita. Nah, kalau kalian paham di situ, itulah fungsi kita, bukan jurnal entry posisi kita. Sudahlah saya menjurnal, saya memposting ke ledger, ke buku besar, buat raca saldo. Pak Beni nggak tahu ribetnya. Ya, kamu sih nggak mau belajar pakai AI untuk melakukan posting ke dalam laporan keuangan. Pakai AI sebentar, di enter langsung jalan. Kamu yang mau ribet kan? Nah, apakah dengan kamu yang ribet tadi, perusahaan menghargai kamu? Tidak. Kenapa? Perusahaan nggak akan menganggap ada nilai tambah dari jurnal entry tadi. Penjualan kredit, diutang di debit, penjualan di kredit. Orang tidak mau peduli. Mau piutang di debit, mau piutang di kredit, mau piutang di tengah-tengah, orang bahasa bodoh. Yang penting mana laporan kamu yang sudah kamu analisa, supaya saya ambil decision. Nah, itu kuncinya. Cara berpikir seperti itu yang kuncinya, makanya hanya orang yang tidak paham accounting yang mengatakan accounting akan punah. Nah, paham sekarang ya, untuk posisi internal nih ya. Oke, Bu Fred. Eksternal lagi. Pihak eksternal ialah pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan tetapi tidak terlibat secara langsung dalam membuat berbagai keputusan dan kebijakan operasional perusahaan. Yes. Jadi, pihak eksternal tadi itu kan nggak mungkin kita sebagai pemegang saham di Bursa Efek, salah satu perusahaan tadi yang TBK. Kecuali kita pegang saham dominan. Ya, kita pegang saham mayority. Nah, itu kita mungkin pada saat voting, ya pastilah kita bisa memberikan kontribusi kita. Nah, tapi kalau misal kita bagian orang pajak, pihak perbankan, kan nggak mungkin orang pajak bilang, ya kamu sih, kenapa ini orang pajak nanya ke kita, contoh ya, kenapa perusahaan Bapak Ibu merugi? Oh, ya Pak, karena kami kena biaya ini, bla bla bla. Lalu orang pajak bilang, ya harusnya kebijakan Ibu harus diganti, harus ditukar, harus diapain. Terus orang Ibu harus gini semuanya. Ya, mereka kan nggak punya kepentingan di situ. Ya nggak bisa dong.
ya kan? Kasih advice boleh, tapi tidak mengambil keputusan. Kecuali investor dengan pemegang saham majority. Dia punya hak untuk mengambil sebuah kebijakan dan keputusan. Ya, karena dia punya kepemilikan saham. Tapi kalau nggak punya kepemilikan saham, terus mau gimana? Nah, itu kita harus paham di situ. Jadi, kalau investor yang punya saham majority, itu punya hak, teman-teman. Tapi kalau misal pihak perbankan, iya, kenapa kredit macet? Iya, Bu, karena revenue kami turun, karena gini-gini. Apakah pihak bank bilang seperti ini? Oh, kami bank, namanya contoh ya, Bank A. Kami Bank A sangat pengertian, dan kami sangat mengerti sekali kenapa revenue kalian turun. Marilah kita atur strategi berbisnisnya perusahaan kalian. Nah, mungkin kan pihak perbankan cuma tanya, kalau nggak bisa bayar, jatuh tempo ya kena denda. Nah, tapi pihak perbankan, pihak perpajakan, atau pihak ketiga lainnya yang bukan saham majority, pasti butuh memastikan bahwa yang kita catat tadi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan sudah diaudit enggak sama pihak KAP, Kantor Akuntan Publik. Kalau dua itu sudah, maka mereka akan menggunakan informasi keuangan tersebut sebagai dasar acuan mereka. Apakah kredit itu boleh diberikan tambahan pinjaman yang lebih besar lagi, atau ditahan, atau malah nggak boleh lagi dikasih kredit. Nah, itu sebagai dasar informasi mereka di pihak perbankan dalam mengambil keputusannya berdasarkan informasi keuangan kita. Tapi mereka tidak punya hak untuk mengintervensi kebijakan atau keputusan dalam perusahaan kita. Clear ya, teman-teman ya? Oke, Bu Frida. Bentar, Pak. Ya, Nah, pengguna informasi akuntansi yang lain, yang pertama ya pengertian investor ya Pak. Gunanya untuk investor adalah untuk membantu menentukan apakah membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Pemegang saham betul. juga tertarik pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Betul sekali, Bu Frida. Jadi logika sederhana, kita beli saham di Bursa Efek gitu ya, Bursa Efek Indonesia ya, saham-saham TBK. Tentu kita kepengen uang yang kita invest bisa berkembang kan? Kalau nggak bisa berkembang, ngapain taruh di saham dengan tingkat risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan atau deposito? High risk, high return. Nah, otomatis apa? Ya kita pasti kepengen kalau kita sudah taruh di saham, ya kita pasti kepengen dong returnnya itu bisa lebih tinggi dibandingkan kita taruh di tabungan atau deposito kan? Nah, supaya kita tidak salah beli saham atau beli kucing dalam karung, ya kata orang kayak gini ya, saham itu judi, kan gitu ya. Wah, saham itu judi. Sebentar kita bisa bangkrut. Ya, saham itu judi kalau kita tidak paham bagaimana cara membaca, menginterpretasikan, menganalisa informasi keuangan atau informasi bisnis lainnya keterkaitan dengan perusahaan yang akan kita mau beli sahamnya di Bursa Efek. Kalau main ikut-ikut orang, orang beli saham A, ya kita ikut beli. Orang beli saham B, ya kita ikut beli. Ya itu judi. Itulah judi. Tapi kalau kita paham nih, misalnya perusahaan A, TBK itu ya, kita paham interpretasi dari laporan keuangannya. Ada namanya under value kan, over value. Tapi Pak Willy tidak sedang membahas mengenai cara menganalisa saham ya. Itu beda lagi mata kuliahnya. Ya, itu ada nanti analisa fundamental, analisa teknikal gitu ya. Pak Willy kasih contoh. Nah, kalau kita paham dan kita bisa memprediksi bisnis di masa depan untuk perusahaan ATA itu prospeknya cemerlang ya, bagus ya. Maka kita berani invest kan? Tapi coba data keuangannya ngaco, sebentar naik, sebentar turun, kadang-kadang nolnya ketinggalan satu.
Kadang-kadang angka 9 jadi angka 8. Maka apa yang terjadi? Kalau kita lihat informasi keuangannya kita sudah gamang, kita sudah ragu, masa kita beli? Beli aja Pak Beni. Karena teman itu beli loh, borong loh, sampai banyak. Nah itu judi. Judi itu adalah apa? Gambling, gak ada dasar. Akhirnya apa ya, nasib bagus ya bagus, kalau nggak bagus ya udah apes. Nah kalau nasib nggak bagus disalahkan Tuhan. Tuhan nggak ada suruh kita beli kayak gitu. Makanya banyak istilahnya muncul saham itu judi. Bagi yang kategorinya ikut-ikutan. Nah, kalau kita paham informasi keuangan, berarti Pak Beni, informasi ini penting sekali ya Pak Beni kalau kita paham informasi keuangan. Iya, iya dong. Orang hanya bisa mencapai titik tertinggi tingkat kesejahteraannya dalam sisi finansial lewat profesi investor. Karena kalau kita berbisnis, teman-teman, margin perusahaan kita, profit before tax kita ya, profit before tax itu, ya laba sebelum pajak itu, rata-rata ya, kalau sudah sampai 10% aja sudah bagus sekarang ini. Nah, otomatis sekali setahun kita dapetin 10%, 10%. Tapi kalau kita paham, ya apalagi analisa fundamental di saham, istilahnya di saham itu namanya multi bagger gitu ya. Kita punya nilai saham kita, mungkin hari kita beli Rp500 per lembar. Tapi kalau kita paham teman-teman, prospeknya, kita beli saham yang murah gitu ya, saham yang murah itu bukan murahan ya. Jadi kita beli BMW seharga becak gitu loh. Kira-kira seperti itu. Kita beli Mercy seharga motor. Nah, kita dapat sahamnya bagus dengan harga yang sangat murah, ya otomatis seiring dengan berjalan waktu, pasti pertumbuhan harga saham tadi itu bisa sampai 10 kali lipat, 20 kali lipat. Itu saham-saham multi bagger namanya teman-teman. Nah, tapi kalau di bisnis yang kita lakukan sendiri, ya kita selalu lihat fenomena tadi, 5%, 10% paling profit before tax-nya. Loh, kenapa di saham bisa Pak Beni? Kan saham itu juga perusahaan, betul. Tapi karena dia TBK, teman-teman, ada perusahaan lain, perusahaan yang lebih besar dari perusahaan tersebut, mengakuisisinya. Mengakuisisinya untuk tujuan percepatan. Jadi dia tidak perlu bangun lagi. Misal contoh ya, perusahaan teknologi. Ya, perusahaan teknologi nih, digital, TBK itu ya. Daripada dia buat baru platform, bagus dia langsung akuisisi perusahaan platform TBK. Yang tadinya valuation-nya cuma Rp500 per lembar, karena dia akuisisi perusahaan besar, itu dalam waktu dekat bisa naik berkali-kali lipat. Nah, tapi kalau perusahaan kita tidak TBK, bisa nggak private equity atau kita punya perusahaan diinvest? Bisa juga. Tapi kemungkinannya kan sangat kecil karena perusahaan kita kan tertutup. Kalau mereka tadi di bursa efek perusahaan terbuka, semua orang bisa lihat, semua negara bisa lihat. Jadi kemungkinan untuk lonjakan eksponensialnya bisa terjadi di bursa saham. Maka tadi Pak Beni bilang, orang yang mencapai tingkat kesejahteraan finansial tertinggi itu lewat profesi investor. Itu ada layer-layernya. Tertinggi itu investor. Nggak ada lagi di atas itu. Financial freedom dan segala macam tadi ya bebas lah terminologinya apapun juga. Tertinggi pasti investor. Karena dia bisa naik berkali-kali lipat. Berbeda dengan perusahaan tertutup. Ya. Nah itu kurang lebih seperti itu. Nah jadi kalau kita tidak paham informasi keuangan, ya maaf ya teman-teman, kalau ada orang tetap mengatakan bahwa accounting tadi itu profesi yang akan punah, ya kalau menurut Pak Beni ya, itu orang yang pemikirannya sangat cetek ya, sangat dangkal. Mereka nggak kenal accounting itu apa sebenarnya itu loh, substansi esensialnya apa itu loh. Accounting justru nggak akan bisa punah. Kalau accounting punah, berarti investor punah dong. Terus investor mengambil keputusan beli saham atau jual saham dari mana? Kalau bukan dari informasi keuangan. Kan nggak mungkin kan? Kalau bukan dari informasi keuangan. Salah satunya ya, pasti dari informasi keuangan. Nah, jadi rata-rata dan pastinya seorang investor yang baik pasti paham informasi keuangan. Terlepas daripada
Dia tidak paham mengenai journal entry ya. Dia tidak paham journal entry, nggak apa-apa. Dia tidak paham kalau penjualan kredit itu piutang di debit, penjualan di kredit. Dia nggak paham itu. Belum tentu dia paham itu. Tapi setidaknya karena dia paham cara menganalisa sebuah laporan keuangan, sehingga itu mempermudah mereka, investor tadi, dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, itu beda kelas kan? Nah, tapi kalau kita diajarkan journal entry, ya, misalnya biaya gaji di debit, tuh kan? Kalau utang gaji di kredit, kalau dibayar tunai gaji tersebut, berarti keluarnya kreditnya bank. Investor nggak perlu tahu itu. Bagi investor nggak, mereka nggak penting itu. Nah, kita justru mempelajari sesuatu hal yang tidak penting. Tapi kalau nggak dipelajari, terus gimana dong Pak Beni? Boleh kita pelajari logikanya. Harus pelajari logikanya. Tapi bukan di situ kita punya tanggung jawab pekerjaan kita. Itu yang berbeda. Jadi Pak Beni nggak paham journal entry. Sangat paham. Boleh diadu kita. Bukan level journal entry KW-KWN di Pak Beninya. Sangat paham. Jurnal penyesuaian, jurnal pembalik, jurnal penutup. Sangat paham semuanya. Tanpa kecuali. Tapi apakah itu yang Pak Beni pakai dalam dunia praktisi? Enggak. Nah, itu bedanya. Dan kalau kita mau memahami accounting secara substansi. Nah, jadi kalau sudah mendengar cerita Pak Beni nih, pertanyaan Pak Beni simpel. Accounting punah? Iya, accounting tidak punah. Yang punah adalah profesi accounting yang berada di level data. Itu punah. Oke, lanjut Bu Frida. Dari segi karyawan, Hmm. memerlukan informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan di samping kemampuan perusahaan untuk memberikan belas jasa, manfaat pensiun, dan kesempatan kerja. Siap, betul. Kita sebagai karyawan kan, tentu kita juga kepengen tahu kan, perusahaan kita ini sehat atau enggak sih. Kalau perusahaan kita lagi sakit, ya kita tentu punya risiko kan bekerja di perusahaan tersebut kan. Makanya kita perlu tahu itu dulu. Setelah itu kita harus kontribusi. Bahwa perusahaan kita lagi sakit ya, kontribusi kita apa itu loh. Nah, banyak perusahaan berasumsi kalau semua karyawan itu tahu profitnya, nanti minta naikin gaji dong. Tapi kalau seandainya profitnya itu merugi, dikasih tahu. Kalau profitnya bertumbuh, didiamin. Itu banyak fenomena itu terjadi, teman-teman. Nah, berbeda dengan perusahaan go public atau TBK. Mau merugi atau untung pun, itu tetap di listing. Nah, itulah sebuah konsekuensi kalau perusahaan itu masih tertutup. Apalagi family business. Sangat jarang, hampir tidak pernah perusahaan family business menceritakan profitnya ke karyawannya. Yang tahu cuma accounting. Bahkan disuruh accounting tadi itu ditandatangani fakta integritas. Tidak boleh membocorkan informasi. Tapi kalau perusahaan merugi, dipanggil semua karyawan. Apa itu fair? Ya, jawabannya tentu saja tidak fair kan. Nah, pertanyaan dibalik. Apakah karyawan sudah berkontribusi dalam menerima gaji tadi? Sudah Pak, datang jam 8, pulang jam 10 malam Pak. Itu datang jam 8, jam 10 malam yang dimaksud dengan berkontribusi. Bukan datangnya 8, pulangnya 10 malam. Berkontribusi tadi itu adalah meningkatkan profitable perusahaan. Jadi kita itu datang ke perusahaan tadi itu bukan bekerja datangnya 8, pulangnya 10 malam teman-teman. Tapi bagaimana kita hadir, profitable perusahaan itu bertumbuh. Nah, jadi kita harus paham itu dulu. Kalau kita paham ini, maka yang pasti kita punya kontribusi lebih, ya kan? Nah, jika perusahaan tempat kita itu perusahaan yang sehat, pasti kita punya karir, dipromosikan lebih lanjut. Tapi jika perusahaan kita itu tidak sehat, kaya dengan politik-politik perusahaan intrik-intrik gitu ya, maka nggak apa-apa. Kalaupun kita tersingkir dari perusahaan tersebut, kita di layoff atau kita dibenci, nggak masalah.
Karena pertanggungjawaban kita itu bukan kepada manusia dalam bekerja. Pertanggungjawaban kita itu lebih kepada Tuhan kita. Karena yang kasih kita makan itu bukan perusahaan. Yang kasih makan kita itu, yang memelihara kita itu Tuhan. Lewat perusahaan. Nah, cara berpikir dulu ya Pak ini mau lurus-luruskan semuanya teman-teman. Ya, supaya kalian paham di situ. Karena kalau nggak percuma. Kita belajar apa journal entry? Pasti digantikan dan sudah digantikan. Nah, terus itu apa dong? Bahkan teman-teman ya, saking banyak sistem ya. Mungkin Mayop gitu ya, Accurate atau SAP atau Oracle ya. Itu disetting awal dulu jurnalnya sama benar-benar yang paham bisnis proses kan. Nah, setelah itu pada saat teman-teman join, teman-teman cuma entry misalnya ya, kas bank yang keluar. Itu nanti jurnalnya otomatis sendiri tuh. Sesimpel itu. Nah, jadi sekali lagi teman-teman ya, Pak Beni selalu mengarahkan kalian ya, selalu pengen kalian memahami dulu mindsetnya dulu yang penting, bukan teknisnya. Teknis pasti tergantikan. Oke ya, sip. Lanjut Bu Frida. Pemberi pinjaman. Pemberi Hmm, pinjaman tertarik dengan informasi keuangan untuk memutuskan apakah pinjaman dan bunga dapat dibayarkan pada saat jatuh tempo. ya pasti kan. Kalau seandainya kita kasih pinjam perusahaan A, terus kita nggak jelas informasi keuangannya, apa kita mau? Oh mau sih Pak Beni, saya mau kasih pinjaman, nggak dibalikin nggak apa-apa deh. Itu namanya bukan kasih pinjaman ke perusahaan dong. Itu namanya donasi ke yayasan sosial. Ya beda lah. Kita donasi namanya ke yayasan sosial. Nah, itu itu lagi ceritanya, ya kan? Tapi kalau kita kasih pinjaman dan berharap ada return dan uang kita modal kerja kita tadi itu bisa kembali, ya harusnya apa yang terjadi? Harusnya kita harus paham dulu perusahaannya sehat nggak. Jangan sampai perusahaannya sakit, kita kasih pinjaman, bukan tambah bertumbuh, tambah mampus dianya. Contoh, kalau kita menjenguk pasien di ICU, dia kekurangan darah. Contoh ya, apakah kita kasih dia, ayo kita treadmill, ayo makan tomat, gitu kan, ayo tambah vitamin. Ya nggak mempan. Kenapa? Sembuhkan dulu sakitnya. Kenapa dia kekurangan darah? Oh ternyata ya dia punya sumsum tulang belakangnya ada bermasalah. Sehatkan dulu sumsum tulang belakangnya. Setelah itu sehat, baru dia keluar dari ICU, baru kita kasih dia olahraga pelan-pelan. Nah, sering kejadian itu adalah apa? Daripada kita tidak tercapai target dalam memberikan pinjaman ke perusahaan-perusahaan. Nah, si para perbankan udah kasih aja pinjaman, kan kita dapat bunga. Orangnya sendiri sumsum tulang belakangnya masih bermasalah. Terus kita kasih terus transfusi darah. Itu tetap habis. Nah, cara berpikirnya penting dulu teman-teman ya. Oke Bu Frida. Terakhir ya Pak, Ya, supplier. Mereka tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. betul. Supplier kita atau para vendor kita ya kan, pihak ketiga lah ya. Nah, jangan sampai dia kasih kita barang, dia kasih kita raw material gitu ya. Dia kasih kita layanan, services yang kita butuhkan supaya perusahaan kita bertumbuh. Tentu mereka berharap piutang tadi itu bisa dilunasi kan. Mau kita piutang kita tidak tertagih gitu loh. Contoh contoh ya, kita perusahaan jualan, contoh lah, kita perusahaan jualan oli. Nah, pada saat perusahaan kita jualan oli ke perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik manufaktur gitu kan. Nah, kita kasih oli kita. Tentu kita berharap kita kasih oli kita ke pabrik tadi, piutang kita kebayar toh. Nah, terus kita lihat tuh, perusahaannya besar, perusahaannya bagus, pastilah kebayar. Belum tentu, teman-teman. Makanya
seringkali banyak perusahaan-perusahaan yang mau jadi rekanan, baik dari menjadi customer, supplier, atau vendor, seringkali saat ini mewajibkan untuk menjadi rekanan tadi, mau jadi vendor, supplier, ataupun customer, mewajibkan harus adanya informasi keuangan yang diserahkan. Supaya kita paham, kita berbisnis sesama perusahaan yang sehat. Bukan salah satu perusahaan itu jadi parasit terhadap perusahaan yang sehat. Nah, ini seringkali nih, di banyak perusahaan sudah menerapkan prinsip-prinsip ini. Harus menyerahkan laporan keuangan, informasi keuangan tadi itu, supaya kita meyakinkan diri kita bahwa kita sedang bekerja sama sama orang yang atau organisasi atau perusahaan yang sehat. Nah, itu kuncinya. Oh, gitu ya Pak Beni? Iya. Oh, sekarang kami tahu ternyata gunanya seperti ini Pak Beni. Betul. Jadi bukan hanya sekedar baca PPT, habis itu nggak tahu kemana aplikasinya di dunia real. Nah, itulah tugasnya Pak Beni, membuat teman-teman paham. Ternyata nggak sebatas hanya ini doang ya yang kami tahu ya. Iya. Jadi kalian nanti pada saat masuk ke dunia real, kalian tidak shock. Kalian tidak terkejut. Kami nggak pernah diajarin, kami tidak tahu ini. Itu kata siapa? Dan beruntung dan berterima kasihlah kepada Stekom, karena kalian dipilihkan dosen-dosen yang berkualitas. Nah, itu poin-poin ini. Nah, jadi kalau dalam perkuliahan online ini, kalian pun tidak mau mendengar ini, apa nggak sayang? Apa nggak sia-sia gitu loh? Bukan hanya nilai A, tapi nilai A pada saat dunia praktis itu yang penting gitu loh. Itu ya pesan Bapak ini ya, teman-teman semuanya ya, Bu Fred. Seperti biasa Bu Fred, nggak usah langsung masuk ke materi, langsung seabrek-abrek Bu Fred. Di sesi 3 ini Bu Fred, kita stop dulu Bu Fred ya. Nanti kita lanjut lagi di sesi keempat ya Bu Fred. Supaya teman-teman bisa meresapin pelan-pelan materi ini. Tidak perlu banyaknya materi teman-teman, tapi pemahaman materi. Dari semua yang Pak B jelasin tadi nanti ini, dari kuliah awal sampai kuliah akhir, kalian dapatin aja insight-nya 20%, itu sudah sangat baik kok. Insight lo ya, applicable lo ya, bukan menghafal ya. Nah, kalau menghafal nggak ada guna teman-teman. Ya, 20% sudah sangat bagus. Caranya gimana? Dengar aja perkuliahan ini. Oke ya teman-teman, itu kuliah sesi 3 kita. Pak Beni stopkan dulu ya, nanti kita sambung di kuliah sesi keempat. Nah teman-teman, bagi yang lupa catat nomor WA Pak Beni, sekali lagi Pak Beni ulangin ya, 0821 41 03 06 57. Ulang ya, 08 21 41 03 06 57. Teman-teman ingat selalu pesan Pak Beni ya. Tetap taat beribadah, hormati orang tua kita, hormati keluarga kita dan semua orang, ya. Berkontribusilah yang positif kepada lingkungan kita, ya. Jadi dimanapun kita hadir, kita pembawa berkat dan pembawa damai. Itu paling penting ya, karena kita hidup di dunia ini cuma sebentar teman-teman. Kita cuma ya nggak terasa lah, tiba-tiba kita masuk tahun baru, terus selalu kayak gitu ya. Jadi jangan sia-siakan hidup di dunia ini, mumpung teman-teman masih muda. Ayo ikuti arahan Pak Beni tadi, taat beribadah, hormati ayah dan ibumu, ya. Dan ketiga, berkontribusilah kepada semua orang sebagai saluran berkat dan pembawa damai ya. Oke teman-teman ya. Sebelumnya Pak Beni ucapin dulu terima kasih banyak kepada Bu Frida ya, yang selalu setia walaupun di tengah-tengah cuaca mendung dan kepengen tidur. Gitu ya Bu Frid. Terima kasih Bu Frida. Pak. Oke teman-teman semuanya. Thank you ya. God bless teman-teman semuanya. Bye-bye. Bu Fred. Tas. Tas.